Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Mulyawan Hadsyar SOS MAP. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Ilmu Administrasi dan Ekonomi, Universitas Jabal Ghafur, dengan NIDN 131109002 dan NUPTK 62376866913031. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemdikti-Saintek tahun 2026. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pelaksanaan pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia yang saya ampu. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia dengan kode mata kuliah IAN 226 merupakan rumpun mata kuliah sosial terapan yang terdiri dari 3 SKS teori dan dipelajari oleh mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara semester 4. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan pada Pancasila dan menghargai perbedaan yang diharapkan dalam bidang keahlian secara mandiri. CPL 2 yaitu berkontribusi dan berperan aktif sebagai warga negara yang mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial terhadap sesama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. CPL 3 yaitu taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Serta pada CPL keempat yaitu mampu memahami sistem administrasi pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik. CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar sistem administrasi negara Republik Indonesia. CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan landasan filosofis konstitusional dan operasional sistem administrasi negara Republik Indonesia. CPMK 3 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan struktur kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. CPMK 4 yaitu mahasiswa mampu menganalisis penyelenggaraan administrasi pemerintahan pusat dan daerah dalam sistem administrasi negara Republik Indonesia. Serta CPMK 5 yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi implementasi reformasi birokrasi, good governance, dan digital governance dalam penyelenggaraan administrasi negara. Yang dibahas pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia ini adalah sebagai berikut. Konsep, prinsip, nilai, struktur, dan mekanisme penyelenggaraan administrasi negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang dibahas pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia ini adalah sebagai berikut. Konsep, prinsip, nilai, struktur, dan mekanisme penyelenggaraan administrasi negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mata kuliah ini mengkaji sistem ketatanegaraan, kelembagaan negara, administrasi pemerintahan pusat dan daerah, reformasi birokrasi, good governance, e-government, serta berbagai tantangan administrasi negara dalam menghadapi perkembangan global dan transformasi digital. Penyampaian materi pada mata kuliah ini dengan cara metode pembelajaran student-centered learning, collaborative learning, problem-based learning atau PBL, test method, dan beberapa metode lainnya. Media ajar yang saya gunakan adalah modul ajar, buku yang saya ciptakan dengan judul Transformasi Sistem Administrasi Negara di Era Digital dan Reformasi Birokrasi, juga melalui PowerPoint serta kasus nyata. Interaksi yang saya gunakan dalam pembelajaran menggunakan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa dengan cara diskusi, tanya jawab baik di kelas maupun di luar kelas. Jika mahasiswa meminta bimbingan khusus tentang mata kuliah di luar jadwal belajar. Penilaian yang saya gunakan dalam pembelajaran ini meliputi tugas, hasil diskusi, kelompok, kuis, dan ujian tengah semester atau UTS, serta ujian akhir semester atau UAS. Berikut ini video pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, mahasiswa-mahasiswi, pada hari ini apakah kalian sehat semua? Ya, di pertemuan kedua ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, terima kasih. Hari ini kita ada di pertemuan kedua dengan materi Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Yang mana di pertemuan pertama sebelumnya kita sudah membahas apa itu sistem. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, saya akan membacakan absen kelas. Yang pertama, Siti Ajura, Wulan Nazila, Siti Amatun Mauza, Zamzami, Al-Kausar, Raisa Atahira, Ulfatun Najia, Nabila, Nurul Maulida, Fitria Irhamna, Nurul Azahra, Syauki Al-Suni, Khairun Nisa, Naziatul Ulfa, Salsabila, Uswatil Asra, Nurul Azila, Nur Fajra, Maulia Nadifah. Terima kasih atas kehadirannya mahasiswa-mahasiswi yang terhormat. Kita hari ini bertemu di mata kuliah Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, yang mana pada hari ini kita adalah pertemuan yang kedua. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem. Apa yang dimaksud dengan sistem? Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan sistem? Mahasiswa-mahasiswi, ya silakan. Sistem adalah sekumpulan elemen atau komponen yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi kira-kira yang bisa menjawab? Silakan. Oke, terima kasih. Berarti kita sudah mereview pertemuan pertama sebelumnya, apa yang dimaksud dengan sistem. Nah, hari ini di pertemuan kedua, kita masuk ke judul pertemuan yang baru, yaitu konsep sistem administrasi negara. Di mana hari ini saya akan menjelaskan apa itu konsep sistem dan administrasi negara. Nah, di sini di slide yang sudah saya buat, terdapat sub CPMK, yaitu kemampuan akhir capaian, indikator capaian. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem administrasi negara dan pemerintahan secara lebih mendalam. Indikator capaian, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem dan administrasi negara. Materi pembelajaran yaitu pengertian sistem administrasi negara dan pemerintahan menurut berbagai ahli. Nah, di sini metode ataupun model pembelajaran yang saya lakukan adalah student-centered learning dan collaborative learning. Selanjutnya, topik yang akan dibahas pada pertemuan kedua kali ini ada konsep sistem dan administrasi negara, yang mana di dalamnya terdapat definisi mendalam dari berbagai perspektif ahli. Yang kedua, perspektif para ahli. Di sini ada beberapa ahli, diantaranya Leonard D. White, D. Mock, Wilson, dan selanjutnya adalah yang ketiga, perbedaan administrasi negara dan pemerintahan, yang di dalamnya mencakup batas dan irisan konseptual dua entitas. Selanjutnya yang keempat, ruang lingkup sistem administrasi negara Republik Indonesia, yang mana di dalamnya terdapat dimensi, unsur, dan struktur sistem administrasi negara RI. Next, selanjutnya di sini saya menjelaskan terdapat administrasi negara
yang di dalamnya perspektif berbagai ahli dalam mendefinisikan administrasi negara. Yang pertama, menurut Leonard D. White, administrasi negara terdiri atas semua operasi yang bertujuan untuk memenuhi atau melaksanakan kebijakan publik yang diterapkan oleh lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Fokusnya yaitu implementasi kebijakan publik. Kemudian Dwight Waldo, di dalamnya terdapat pengertian administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Perkembangan administrasi negara, tonggak penting dan pelopor ilmu administrasi negara modern. Di sini, menurut Woodrow Wilson, Bapak Administrasi Negara Modern menjelaskan, The study of administration, Wilson memisahkan administrasi dari politik, menyatakan bahwa administrasi adalah bidang bisnis bebas dari kekacauan partai politik. Perkembangan paradigma. Di sini, menurut Wilson, pemisahan administrasi dari politik. Itu di tahun 1887. Di 1900-an atau abad 20 awal, itu menjelaskan era klasik, efisiensi, dan scientific management. Di tahun 1930-an, kritik dikotomi integrasi nilai dan fakta. Berikutnya, pada era 1968, New Public Administration, yaitu keadilan sosial. Pada masa 1990-an, terdapat New Public Management, orientasi pasar, dan di tahun 2000-an, governance, yaitu merupakan jaringan dan kolaborasi publik. Di sini akan saya jelaskan administrasi negara dan pemerintahan atau versus pemerintahan. Yang pertama, di sini terdapat perbedaan dan irisan konseptual kedua entitas dalam penyelenggaraan negara. Yang pertama, kita lihat dari aspek administrasi negara yang memiliki pengertian keseluruhan proses pelaksanaan kebijakan publik secara efektif dan efisien. Di bagian pemerintahan, yaitu pengertiannya merupakan proses dan lembaga yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kekuasaan negara. Di aspek subjek, yaitu administrasi negara, di dalamnya terdapat ASN, birokrasi, dan aparat pelaksana kebijakan. Dalam pemerintahan, dalam sisi subjek, itu terdapat kepala negara, kabinet, lembaga legislatif, dan yudikatif. Nah, selanjutnya, di aspek orientasi dalam administrasi negara, pelaksanaan teknis efisiensi dan operasionalisasi kebijakan, dan di bagian pemerintahan orientasinya yaitu kekuasaan politik, legitimasi, dan penetapan kebijakan umum. Selanjutnya, pada aspek sifat dalam administrasi negara, lembaga bersifat teknis, manajerial, dan berkesinambungan. Dalam pemerintahan bersifat lebih politis dan dapat berganti sesuai pemilu. Selanjutnya, dalam aspek ruang lingkup, administrasi negara di dalamnya lebih luas, yaitu mencakup semua aktivitas dan birokrasi negara. Pemerintahan, ruang lingkupnya itu lebih sempit, yaitu lembaga eksekutif beserta fungsinya. Ruang lingkup sistem administrasi negara RI. Dimensi dan cakupan sistem administrasi negara Republik Indonesia dalam hal dimensi politik, di dalamnya terdapat landasan konstitusi, Undang-Undang 1945, sistem demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat sebagai basis legitimasi, hubungan pusat daerah atau otonomi daerah. Selanjutnya dimensi ekonomi, yang di dalamnya terdapat sistem perencanaan pembangunan nasional, APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal, kemudian pengelolaan keuangan negara, serta pengadaan barang dan jasa publik. Selanjutnya dalam dimensi sosial budaya, pelayanan publik berbasis keadilan. Yang kedua adalah pengelolaan SDM aparatur negara, selanjutnya birokrasi yang responsif dan akuntabel, serta nilai-nilai Pancasila dalam administrasi. Nah, kita masuk ke dalam bagian unsur-unsur sistem administrasi negara RI, yang mana komponen pembentuk sistem administrasi negara Republik Indonesia, di dalamnya terdapat yang pertama dasar hukum dulu, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagai landasan yuridis. Yang kedua,
kelembagaan, lembaga negara eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga non-struktural, dan pemerintah daerah. Selanjutnya yang ketiga, ketatalaksanaan. SOP, prosedur, tata kerja, sistem informasi, manajemen pemerintah, dan mekanisme pelayanan publik. Yang keempat, SDM aparatur, yaitu terdapat di dalamnya ASN dan P3K, kompetensi, profesionalisme, etika birokrasi, dan manajemen kepegawaian negara. Yang kelima, pengawasan, yang mana di dalamnya BPK, BPKP, Ombudsman, Inspektorat, dan mekanisme akuntabilitas publik secara internal maupun eksternal. Yang terakhir adalah keuangan negara. Terdapat di dalamnya yaitu APBN, APBD, pengelolaan aset negara, pengadaan barang dan jasa, serta pertanggungjawaban keuangan publik. Oke, di sini selanjutnya saya jelaskan mengenai sistem administrasi negara RI dan otonomi daerah. Yang relasi sistem administrasi negara dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Yang pertama adalah pemerintah pusat, yang di dalamnya menetapkan kebijakan nasional. Yang kedua, mengelola urusan absolut negara. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan daerah. Tiga, alokasi dana, alokasi umum atau DAU, penetapan standar pelayanan minimal. Pemerintahan daerah. Yang pertama, menyelenggarakan urusan konkuren, wajib, dan pilihan. Yang selanjutnya yaitu poin pembuatan peraturan daerah atau perda. Selanjutnya yang ketiga, pengelolaan APBD secara mandiri. Keempat, pelayanan publik di tingkat lokal. Dan yang terakhir, inovasi daerah dan pengembangan potensi lokal. Saya ingin sedikit menambahkan yang mana berdasarkan visi dan misi bernegara dan berbangsa, mereka itu saling harus berkoordinasi untuk tercapai tujuan suatu negara. Karena sekarang ini tidak ada lembaga negara yang lebih tinggi daripada lembaga negara yang lainnya. Semuanya sama, harus saling berkoordinasi. Makanya dari itu, tiga elemen yang saya sebutkan tadi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan pilar utama di dalam bangsa Indonesia ini yang merupakan bentuk lembaga negara. Lembaga negara itu banyak, ada yang di pusat dan di daerah. Tetapi yang menjadi pilar pokok tetap yang tiga tadi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oke? Kepada mahasiswa-mahasiswi, mungkin ada yang ingin bertanya tentang sistem administrasi negara. Ataupun saya yang bertanya ya. Bisa saya bertanya ya. Saya akan bertanya kepada mahasiswa-mahasiswi, apa yang dimaksud dengan sistem administrasi negara Republik Indonesia? Oke, silakan. Sebutkan nama. Nama saya Ya. Azila. Oke. Sistem adalah suatu kesatuan dari sub-sub yang saling berinteraksi untuk mencapai sebuah tujuan. Yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Oke, terima kasih. Nah, dari penjelasan tadi dapat dikatakan bahwa ataupun dapat disimpulkan, sistem itu harus saling membutuhkan satu sama lainnya untuk menciptakan suatu keutuhan dalam konteks administrasi negara tentunya, yaitu tadi unsur-unsur lembaga negara itu saling harus berkoordinasi antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya agar tujuan dan tugas negara itu dapat tercapai sesuai dengan yang dicita-citakan. Saya ingin membagikan kelompok. Saya akan membagikan kelompok kepada mahasiswa-mahasiswi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi dengan acuan lembaran yang sudah saya siapkan dan saya akan bagikan kepada setiap kelompok. Oke. Gimana? Susun bangku. Oke, untuk sesi selanjutnya kita akan membuat beberapa kelompok yang mana di dalam kelompok tersebut akan kita lakukan diskusi. Untuk sesi kali ini juga saya sudah menyiapkan lembaran diskusi kelompok yang akan saya bagikan di setiap kelompok.
Oke, terima kasih mahasiswa-mahasiswi. Tadi kita sudah berdiskusi berdasarkan beberapa kelompok yang sudah kita buat dan saya sudah membagikan lembaran diskusi kelompok. Mungkin dari kelompok pertama bisa menjawab di hasil diskusi tadi. Silakan. Ada dari dua ahli. Yang pertama, Ya. Chester Bernard. Administrasi negara sebagai proses kerjasama antara orang-orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Yang Oke. kedua ada Leonard Dwight. Administrasi negara adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan visi misi dan tujuan bersama. Persamaannya sama-sama bertujuan untuk mencapai tujuan akhir demi negara. Perbedaannya, Chester Bernard fokusnya kerjasama dan organisasi, sedangkan Leonard fokusnya seluruh kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Oke, terima kasih. Kelompok selanjutnya ada yang ingin menjawab? Bisa menjelaskan hasil diskusi kelompok tadi? Silakan. Menurut dari Dwight Waldo, administrasi negara mendefinisikan serta proses manajemen dan organisasi yang melibatkan manusia dan peralatan guna mencapai tujuan pemerintah. Ya. Yang kedua, menurut Leonard Dwight memandang administrasi negara lebih berfokus pada ranah kebijakan dan pelaksanaannya. Persamaannya adalah keduanya sepakat bahwa aktor utama yang menjalankan administrasi negara adalah aparatur yang atau lembaga pemerintah. Perbedaannya, sifat kegiatan Waldo melihatnya sebagai sebuah seni dan upaya penyelenggaraan yang sistematis. Sementara White melihatnya sebagai operasional praktis dalam penegakan kebijakan publik. Oke, terima kasih. Kelompok selanjutnya mungkin bisa menyimpulkan hasil diskusinya. Silakan. Menurut dua ahli yang berbeda, menurut White itu adalah administrasi negara adalah proses penyelenggaraan kebijakan publik oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara. Menurut Leonard White, administrasi negara adalah semua kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Persamaannya, keduanya sama-sama memandang administrasi negara sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah oleh aparatur negara. Perbedaannya, White itu menekankan aspek politik dan nilai publik, sedangkan White menekankan pelaksanaan administrasi secara efektif. Oke, terima kasih. Udah ini ya, selesai ya? Kelompok lain nggak ada lagi? Terima kasih atas paparan hasil diskusi yang sudah mahasiswa-mahasiswi lakukan. Dapat disimpulkan bahwasanya perkuliahan hari ini yang bertema Sistem Administrasi Negara RI, yaitu segala cakupan aktivitas keseluruhan lembaga negara, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dalam rangka menjalankan visi dan misi berbangsa yang memanfaatkan dan mendayagunakan kemampuan pemerintah dan segenap aparatur pemerintah, beserta seluruh rakyat, demi tercapainya tujuan dan tugas nasional negara. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini dapat menjadi berkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekaman video pembelajaran dalam mata kuliah Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Semoga menjadi pertimbangan yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.